Ya, sudah jelas kalau kita mendengar pernyataan dari komika Panji bahwa sudah ada ruang untuk berkomunikasi. Tabayun, Panji langsung datang ke MUI menjelaskan klarifikasi terkait yang selama ini menjadi polemik, ya ini konten mensrea yang beredar di media sosial juga. Tapi apakah terhenti sampai di situ? Sudah ada titik temu antara Panji dan juga MUI. Lantas kemudian laporan di Polda Metro Jaya akan seperti apa nih? Biasanya kalau kasus serupa itu biasanya begini. Misal ini ya, ini bukan kasusnya Panji nih, tapi kasus serupa misalnya gini. Ya, kami mengerti, kami sudah menerima keterangan dari yang bersangkutan. Kita memahami, memaafkan. Tapi kan untuk urusan hukum masih tetap berlanjut. Ya, gitu. Biasanya gitu biasanya. Tapi Panji ini mudah-mudahan kasus yang ijazah bukan sih? Ya, itu lah pokoknya. Nanti jangan mancing-mancing nih. Oke lah. Kita sudah menghadirkan beberapa narasumber yang bergabung via Zoom dan juga langsung di studio. Kita sudah bersama Bapak M. Ihsan Tanjung, Ketua Tim Implementasi KUHP MUI. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami via Zoom Bang Haris Azhar, kuasa hukum Panji Pragiwaksono, dan juga Kiai Haji Matin Syarkowi selaku pelapor. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris, Pak Kiai Matin. Selamat pagi. Pagi. Baik. Oke, saya mau sedikit dulu ke Bang Haris. Bang Haris, walaupun kemarin juga kita sudah mendengarkan pernyataan Anda dan juga Panji saat konferensi pers begitu setelah dari MUI. Tapi boleh mungkin sedikit dirinci Bang, bagaimana pertemuan kemarin? Suasananya seperti apa? Suasananya seperti apa? Kemudian juga apakah memang sudah ada titik temu antara kedua pihak, yakni Panji dan juga MUI? Ya, jadi pertanyaannya kan sedikit dirinci ya. Jadi kalau sedikit nggak mungkin dirinci itu. Jadi ada Pak Irsan juga tadi kemarin ikut hadir. Niat awalnya bertemu, berkunjung dan ingin bertemu Kiai Holil Nafis itu kan dalam rangka sebetulnya pertama kita melihat MUI ini kan otoritas kelembagaan ya, otoritas kelembagaan dalam soal perumatan dalam di umat Muslim atau Islam gitu. Jadi dan kita percaya bahwa MUI itu punya struktur yang atau fasilitas yang bisa menelaah. Sebetulnya cuma saya sama Panji itu diskusi dan beberapa teman lain itu ya kita datang aja. Tadi kan ada di awal tuh dibahas soal nanti proses hukum dan lain-lain. Itu pun kita tetap hormati, tetap kita kalau dipanggil kita jalani. Hari Jumat besok pagi, Jumat lusa ya, kita juga diundang untuk terkait dengan laporan soal mensrea ini. Ada beberapa laporan. Jadi sebetulnya ke MUI itu dalam rangka ingin menjelaskan ke institusi yang punya otoritas ini, dan kita percaya MUI pasti mau mendengar terkait dengan niatnya Panji yang dikerjakan Panji terkait dengan mensrea. Apakah ini ada tujuan-tujuan tertentu? Itu dijawab oleh Panji kemarin. Nah, bahwa kemudian kan kemarin yang terima itu Profesor Kiai Asrorun Niam kan, dan juga Pak Ihsan Tanjung juga ada ikut menerima karena Pak Holil Nafis, Kiai Holil Nafis lagi di istana. Panji juga dapat nasihat juga, ya catatan-catatan lisan lah ya, meskipun itu tidak formal atau belum formal, tetapi juga Panji dapat masukan dan saya pikir Panji sangat apresiatif sekali. Tapi juga kita banyak diskusi dengan bapak-bapak pimpinan di MUI terkait dengan stand up komedi, dengan bagaimana fatwa itu nanti atau layaknya fatwa itu disusun. Artinya diskusi biasa lah. Ya saya sih sebagai pribadi sangat banyak belajar juga. Saya yakin juga Panji belajar juga. Pak Niam juga, Pak Ihsan juga pasti juga dengar juga masukan apa itu stand up comedy. Kita kemarin nobar juga, nggak ada bola, kita tonton aja Panji, kita sambil diskusi gitu. Kira-kira sih itu aja sih ya. Katanya suasananya cukup ini ya, suasananya cukup damai, hangat, ya? Penuh dengan senda gurau, tertawa juga begitu. Iya, Bang Haris.
ini nggak tegang-tegang. Kemarin damai, saking damainya lupa minum belakangan baru dikasih. Bika Ambonnya baru belakangan baru keluar. Karena ngobrolnya cair banget, Dikritik Bang Haris. Apanya? Ngobrolnya cair banget. Kita diskusi soal KUHP baru, KUHAP baru, diskusi soal bagaimana prosedural fatwa. Ya nanti Pak Irsan lah bisa tambahin lah. Pak Irsan kan juga banyak diskusi kemarin. Nanti kita ke Pak Ihsan ya dari MUI, juga Pak Kiai Matin. Satu hal lagi juga, apakah juga Panji ditanya atau mungkin Panji inisiatif menjelaskan, Bang Haris, ketika memasukkan unsur ibadah, nah gitu loh, di dalam konten yang bisa dikatakan lawak-lawak gitu loh ibaratnya. Ya justru itu sebenarnya materi utamanya. Materi utamanya, jadi ya karena tadi kemarin itu prosesnya tidak terlalu kaku formal, jadi ya kita ngobrol dan memang yang jadi bahan diskusi itu soal penyebutan istilah-istilah ibadah yang sebetulnya kalau dari kami, dari pihak Panji, kita menjelaskan bahwa tidak ada niatan untuk menghina istilah peribadatan atau kegiatan peribadatan dalam Islam, yaitu sholat, dan juga menjelaskan dari sisi frasa maupun secara lebih luas dari sisi kalimat maupun dari sisi kumpulan kalimat di bagian yang kemudian jadi bahan laporan itu. Yang intinya atau dengan kata lain, inisiatif untuk menjelaskan bahwa sebetulnya bukan soal sholat, tetapi kita lagi bicara soal bagaimana sholat justru digunakan oleh sejumlah orang untuk membangun image, membangun profil dirinya baik di hadapan masyarakat dalam rangka misalnya untuk mendapatkan jabatan. Justru sebetulnya kalau saya nih menafsirkannya secara pribadi, sebenarnya Panji mau bilang, justru Panji sedang mungkin ya kalau bahasa agamanya sedang berdakwah, kasih tahu ke lewat stand up mensreya itu banyak loh orang yang munafik lah ya, sholat belaga baik, tapi sebetulnya itu korup, bikin kebijakan yang mengakibatkan banjir, misalnya kayak begitu. Nah Panji sebenarnya poinnya mau ngomong itu di mensreya. Baik, oke baik, Bang Haris, saya mau mendengarkan dari tuan rumah kemarin nih. Oke. Saya mau ke Pak Iksan. Mau nanya apa? Bika Ambon dapat telat keluarnya gitu. Kalau kita untungnya nggak telat nih keluarnya ya. Teh dan cemilan. Pak Iksan begini, tadi dikatakan bahwa sebenarnya kita harus juga mengapresiasi bentuk inisiatif tabayun yang dilakukan oleh Panji begitu ya, dan direspon terbuka juga oleh MUI. Kemarin juga disampaikan oleh Bang Haris ada pesan-pesan nasihat-nasihat yang diberikan MUI kepada Panji. Sebenarnya pesan utama yang kemarin disampaikan seperti apa sih? Karena memang ini sudah menuai polemik Pak di masyarakat luas. Ya, jadi saya mau sampaikan surat dari Polda itu tanggal 19 Januari 2026 meminta kami untuk memberikan keterangan ahli. Ahli ya. Kemudian penyidik Polda datang, kami bicara dengan penyidik Polda. Nah, kami laporkan di rapat pimpinan bahwa ada permintaan ahli dari Polda terkait dengan Pak Panji ini, mensreya. Kemudian kita bahas dalam rapim. Dan kemudian Rapim memutuskan supaya berapa bidang membahas secara khusus, bidang hukum, bidang fatwa, dan bidang informasi komunikasi untuk mempelajari konten dari, karena setiap permintaan ke MUI kita akan melakukan telaah dulu untuk bicarakan, jadi kemudian itu menjadi pendapat secara kelembagaan, bukan personal orang per orang. Nah, pada hari itu kami sampaikan, kami jawab suratnya Polda, karena kita belum ada keputusan, kita silakan ditunggu nanti hasil dari pembahasan dari MUI. Nah, ketika waktu yang ditentukan, kami rapat dengan bidang yang terkait, dan kemudian semua menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan itu beragam ya, mengapresiasi, menyayangkan, dan segala macam. Saya pikir semua pimpinan punya hak untuk menyampaikan pandang-pandang mereka. Ya, itu. Nah, kemudian
dilaporkan di forum itu bahwa kuasa hukum Panji menghubungi MUI. Ya. Nah, karena Panji masih di Amerika, kita sampaikan silakan Panji langsung datang ke MUI. Tidak hanya kuasa hukumnya. Nah, dikabarkan hari Senin dia datang ke Indonesia dan kemarin Selasanya ya. Langsung ya. Kemarin kami lagi di MUI, Pak Haris datang dengan Pak Panji. Kemudian kami terima karena awalnya janjian dengan Kiai Khalil, beliau lagi di istana dengan Presiden. Saya ketemu dengan Mas Niam. Nah, dalam pertemuan itu Mendengarkan kan intinya kan? nonton nobar tadi. Nobar dulu ya. Sekaligus juga meminta penjelasan dari Panji juga. Ya, awalnya kita nobar dulu, mendengarkan isi dari apa yang dilaporkan oleh Polda. Dan kemudian setelah itu kita mendengarkan penjelasan dari Pak Haris dan Panji. Pak Panji. Kemudian setelah mendengarkan itu, kita menyampaikan agar disampaikan tertulis. Untuk nantinya? Maksudnya untuk bahan kita pelajari. Karena kita diminta keterangan ahli oleh kepolisian. Termasuk poin-poin tadi tentang niat apa segala macam. Ini namanya mens rea. Jadi niat kan. Iya. Jadi kliennya Mas Haris ini sudah buat nama duluan kan, jadi udah mens rea. Jadi orang curiga aja kan. Mungkin karena nama mens rea jadi makanya berujung ke hukum gitu mungkin kali ya. Enggak juga sih. Tapi begini Pak Iksan, sudahkah dapat MUI melalui tabayun, langkah tabayun yang dilakukan oleh Panji ini bahwa disimpulkan gitu oleh MUI, oh benar-benar ini mungkin tidak ada niatan mungkin ya. Tidak ada niat jahatnya, tapi sebetulnya ini untuk hablum minanas sih gitu loh ibaratnya. Jadi memang seketika KUHP ini disahkan, MUI membentuk tim implementasi KUHP. Bab 7 pasal 300 sampai 305 tentang ujaran kebencian, gangguan agama segala macam. Kita sudah koordinasi dengan Mabes Polri, Kemenak, Kementerian Hukum dan semua. Kita mencoba memformulasikan agar persoalan-persoalan ini tidak selalu menjadi persoalan pidana. Kita mendorong supaya hal-hal yang terkait seperti ini itu kita mencegah pemidanaan. Kita mendorong supaya penyelesaian secara restoratif justice, ya, supaya ketika ada masalah, ketika saya diundang oleh Kementerian Agama bicara dengan romo-romo, saya juga jelaskan. Ketika ada romo bilang bicara kepastian hukum, saya juga bicara tentang keadilan dan kemanfaatan hukum. Kalau seandainya orang tetangga kemudian ujaran kebencian, saling marah, masuk penjara, mungkin dia kena 3 bulan. Tapi keluarnya saling bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena rumahnya nggak bisa dipindahkan. Tetap rumahnya bersebelahan. Nah, saya bilang, kita sebagai pimpinan keumatan harus merumuskan, saya bilang ke Kementerian Agama, bagaimana persoalan ini kita selesaikan secara musyawarah. Baik, Pak Iksan. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan kemarin ke pihak Pak Panji, bahwa ini kita lokalisir. Dengan Polda kita bicara, karena Polda sudah lama minta kita keterangan ahli, kita sampaikan. Karena memang dalam Islam itu kan sudah diajarkan di surat An-Nahl 125 itu, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi artinya menyampaikan juga dengan cara yang baik, kemudian membimbing juga dengan cara yang baik, berdebat juga dengan cara yang baik juga, tidak menimbulkan sakit hati atau apa. Jadi artinya kami juga di MUI ini memberikan gambaran kepada Pak Panji bagaimana kami membimbing dengan cara yang baik, termasuk nasihat kami yang sampaikan Pak Azhar, kalau bisa ke depan itu ya materinya itu jangan menyentuh sensitivitas masyarakat, supaya nggak ada pergolakan gitu. Tapi kalau mengkritik, karena nanti masyarakat kan jadi tafsir macam-macam ya. Gitu. Jadi kalau dia mengkritik apa, kita sangat mendukung. Tapi masuk ke masalah ibadah, itu agak sensitif. Agak sensitif ya. Oke, tadi kata Pak Iksan mengatakan bahwa kalau bisa memang tidak semua hal dibawa ke ranah hukum. Tapi kita tahu sudah ada laporan ke pihak polisian khususnya Polda Metro Jaya. Coba ke Kiai Haji Matin, ini apakah dengan adanya langkah Panji ke MUI dan juga tabayun ini juga nantinya bisa membuka hati para pelapor sehingga ini tidak masuk ke ranah pidana? Oh iya, silaturahim itu sangat baik.
dan itu anjuran agama. Tabayun itu juga sangat baik. Tapi semua orang dengan jarak yang berbeda gitu, kemudian akses untuk pada personal juga berbeda. Tetapi ada hal yang ini mungkin ada hikmah yang terbaik. Tadi yang disarankan MUI dan kalau tidak salah waktu dengan Pak Wali Nafis juga sudah disampaikan. Saya sendiri dalam hal ini atas nama Majelis Pesantren Salafiyah Banten, setelah mengamati itu kan ada narasi yang dibangun yang memang menyentuh ya, perasaan sendi-sendi soal ibadah umat Islam. Makanya ya saya paham dan saya suka banget soal guyon. Tetapi tentu bagaimana guyon itu juga tidak karena ngajaknya guyon, ngajak bergembira, seharusnya juga tidak ada yang tersakiti dari pentas guyon itu. Nah, narasi yang dibangun oleh Mas Panji ini mulai nyebut ibadah. Kemudian ibadah itu umum maknanya. Ya, Pak Iksan ya. Kemudian nyebut sholat. Maka ketika menyebut sholat itu khusus. Dan maknanya itu hakikatan syar'iyatan. Khusus, Bang. Kalau sudah disebut sholat itu artinya ibadah yang khusus. Ya, ibadah yang khusus itu sholat. Lalu soal niat tadi, nggak ada niatan yang baik, niatan yang jahat gitu, enggak. Dan tidak niatan yang menghinakan gitu. An-niat mahalluha fil qalbi. Yang jelas kita ingin tahu juga kenapa sih menyebut demikian sholat. Dan seperti yang saya duga bahwa ini akan berkembang pada akhirnya persepsi masyarakat. Sehingga sholat pada akhirnya dikaitkan dengan seseorang yang kemudian seseorang itu atas perilakunya melakukan pelanggaran hukum. Lalu di tengah-tengah masyarakat tuh lihat, itu kan orang sholat memang belum tentu baik. Hanya di situ kan ada narasi tidak pernah bolong-bolong. Ini juga satu pelajaran berharga buat Mas Panji barangkali, bahwa makna tidak pernah bolong-bolong dengan rajin itu berbeda. Tetapi intinya begini, orang berperilaku tidak baik justru dengan pendekatan sholat itulah harapannya menjadi baik. Baik. Saya setuju dikaitkan dengan soal kepemimpinan. Alangkah lebih pas ketika Mas Panji yang niatnya katanya baik itu menawarkan, memberikan satu pelajaran kepada masyarakat bahwa hendaknya simbol-simbol agama tidak dijadikan untuk jualan politik, kira-kira begitu. Tidak perlu kemudian menarasikan orang yang tidak pernah bolong-bolong sholat yang disambung dengan misalnya anak yang tidak pernah bolos sekolah tapi odop gitu kan. Ini kan luar biasa. Lalu disajikan juga dengan disajikan juga dengan tanggapan dari narasumber lain ya. Tadi poinnya adalah jangan sampai simbol-simbol ibadah ini akhirnya dikaitkan dengan narasi politik, gitu ya, Tapi kita tahan dulu ya, Pak Kiai dan narasumber lain, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.